kalian alhamdulillah udah tahu ya sebelumnya. Jadi tidak perlu mengulangi lagi. Sekarang Bapak mau tanya di sini sebelumnya hadir semuanya? Ada yang hadir siapa? Adli. Satu orang. Oh, kuncinya itu ya. Perempuan hadir semuanya? Perempuan? Ada. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan ucapan bismillah terlebih dahulu. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Langsung aja. Sebelumnya ada yang tahu hari ini kita memasuki mata pelajaran apa? Oke, pendidikan Pancasila. Nah, sekarang kita masuk ke pendidikan Pancasila. Sebentar ya, untuk waktunya tidak akan lama. Tadi belajar sama siapa? Siapa? Atau kau belajar tadi? Mas Dimas. Tadi pelajaran apa? MTK. Ada guru yang masuk? Enggak ada. Bu Resti tadi kesini? Masuk ke pelajaran atau materi hari ini yang akan dibahas mengenai oh iya, sebelumnya di pendidikan Pancasila kalian sudah sampai mana? Kalau boleh tahu? Norma ya, sampai Bu Resti, benar? Ya, nah, coba sekarang melanjutkan atau hanya mengulas dan mendalami terkait materi mengenai tentang norma. Nah, tujuan kalian mempelajari materi norma tujuannya adalah kalian bisa mengidentifikasi norma-norma, bentuk-bentuk norma dalam kehidupan kalian sebagai warga negara dan warga sekolah, ya, sebagai siswa. Lanjut. Nah, pengertiannya, saya mau baca. Boleh, tapi Bapak kasih nilai plus. Oke, yang mau baca? Boleh, baca pengertian norma. Jadi lebih ke aturan atau perilaku yang diatur dalam kehidupan kita ya di masyarakat atau di sekolah.
norma dibuat agar kehidupan berjalan tertib, aman dan damai. Nah, tertib, aman dan damai itu adalah tujuan atau hal yang ingin dicapai dari dibentuknya sebuah norma ya. Jadi tujuan norma itu agar mewujudkan apa? Ketertiban, dan damai. Tujuan norma ya. Lanjut. Nah, sekarang masuk ke pentingnya norma dalam kehidupan. Siapa dari perempuan yang baca? Perempuan. Oh boleh. Baca. Sok. Coba namanya deh. Nah, sok baca. Pentingnya norma dalam kehidupan. Nah, pentingnya norma di sini dalam kehidupan kita ya sebagai manusia atau juga sebagai siswa di sekolah adalah norma berperan sangat penting karena membantu kita membedakan. Nah, norma juga bisa membedakan ya seperti yang kita ketahui bersama yang baik dan yang buruk tentunya, serta menjaga hubungan harmonis antara sesama manusia. Dengan adanya norma kita bisa membentuk suatu keharmonisan dengan sesama manusia. Nah, kita masuk ke macam-macamnya. Di sini ada berapa macam-macamnya? Kayak sebutin semuanya ada berapa? Ada. Oke. Norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, norma kesopanan. Udah tahu semuanya? Oke. Kita lanjut lagi. Contohnya, nah yang pertama norma agama. Siapa yang mau baca? Boleh. Oke, baca. Yang kencang, yang kencang, yang kedengaran. Norma agama berasal dari ajaran Tuhan yang ditulis dalam kitab suci. Norma ini mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Contohnya, berdoa sebelum makan. Oke, berarti norma agama itu maksudnya tertulis atau tidak tertulis? Tertulis. Tertulis di apa contohnya di agama kita? Oh, agama kita ada kitab suci. Ada apa namanya? Oke, jadi kitab suci yang bisa kita contohkan dalam agama kita ya adalah Al-Quran. Al-Quran juga berisi tentang alur kehidupan kita dan juga aturan-aturan di dalam Islam. Ya, hubungan manusia dengan Tuhan tentunya seperti berdoa ya. Oke, di sini ada norma apa? Baca lagi boleh. Kesusilaan berasal dari Ibrani. Contohnya adalah tidak berbohong, menolong orang lain, dan berkata Oke. Nah, norma kesusilaan itu berarti tertulis atau tidak tertulis? Karena apa? Berasal dari hati kita, simpati dan empati kita ya sebagai manusia. Jadi contohnya adalah tidak berbohong, menolong, rasa tolong menolong, suka tolong menolong, suka ada rasa tolong menolong melihat orang yang ingin ditolong, suka. Seperti apa contohnya? Silakan di kehidupan kita. Apa? Contohnya norma kesusilaan dalam kehidupan kita, norma kesusilaan. Mana kesusilaan? Apa? Yang tahu kan ini pernah diulas loh. Ini pernah diulas. Coba. Contoh menerapkan norma kesusilaan. Kasih yang bohong. Norma kesusilaan. Ini contohnya adalah tidak berbohong. Ya, bisa jadi masuk. Apalagi selain itu? Ada lagi? Membantu orang lain masuk tidak? Masuk gak? Norma kesusilaan. Masuk. Apalagi selain yang contoh di depan? Apalagi? Apa? Norma kesusilaan bentar. Ya, selain itu ada lagi? Apa? Yang suka kalian temuin aja
aja di masyarakat atau di kehidupan kalian saat main gotong royong. Oke, tidak menuntut bicara lagi betul lagi ya. Bisa masuk kesalahan. Kalau kesopanan masuk nggak? Masuk ya. Ada dua hal ya. Yang berkaitan. Ada lagi? Ya, baik. Semuanya. Lanjut. Nah, kita masuk ke norma kesopanan tadi. Ada yang mau baca? Boleh. Norma kesopanan mengatur tentang tata krama dalam pergaulan. Ini hanya kesopanan itu adalah norma kesopanan yang dibuat, aturannya dibuat untuk mengatur tata krama, etika, attitude. Seperti apa contohnya di kelas? Norma kesopanan? Bisa dicontoh? Siapa? Seperti apa? Norma kesopanan contohnya memberi salam. Kepada siapa memberi salam? Oke. Sesama teman, apa sesama teman contohnya? Membantu teman. Masuk nggak membantu teman? Apa itu contohnya? Coba. Norma kesopanan di dalam kelas. Selain debat, apa? Kira-kira memberi bicara kondisi tidak lewat bicara kondisi ketika kita melewati orang atau melewati orang yang lebih tua, itu masuknya kesopanan enggak? Kesopanan enggak apa? Ya, ini jawaban benar apa? Bisa disebut apa? Etika ya. Saat belajar mendengarkan dan memperhatikan itu norma kesopanan bukan? Masuk nggak? Ya, masuk. 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 Oke, benar ya. Ya, hal yang berbau perilaku ya. Bukan itu. Contohnya seperti bicara sopan kepada orang tua dan guru, memberi salam saat bertemu. Gimana kalau kalian agak disopanin sama orang, misal dicairin ataupun apa dan sebagainya, gimana rasanya? Bener nggak? Emosi nggak? Tiba-tiba ada yang suka ngecairin, bener nggak? Ya, emosi? Nah, itu ya. Jika orang sopan ini tidak diterapkan, itu akan terjadi. Dan dampaknya itu dapat membuat keributan ya, bahkan sampai masalah teman-teman itu ya, melanggar. Lanjut, norma hukum. Ada yang mau baca? Boleh. Dibuat oleh siapa? Pemerintah. Ada yang bisa nyebutin contohnya? Seperti apa? Norma hukum yang dibuat oleh pemerintah, contohnya seperti apa? Aturan-aturan tidak mencuri, tidak memakai narkoba, benar? Ya, benar. Ada lagi? Oke, jangan minum alkohol, benar. Ada lagi? Tawuran, benar. Ada lagi? Ya, sama. Norma hukum.
peraturan negara. Tadi yang seperti kalian sebutkan ya, seperti tidak boleh apa, seperti lalu lintas bagaimana, dan cara pakai juga, konsumsi apa itu diatur ya di peraturan negara. Semua norma tersebut membantu membentuk kepribadian dan karakter kita. Ini adalah pencapaian yang ingin diwujudkan dari norma tersebut. Nah, di sini setelah kita membahas berbagai macam norma dan bentuk norma dan juga apa bila dilanggar normanya akan seperti apa dan diberi sanksi apa, Bapak di sini ada sedikit tugas kelompok. Nah, sebentar gak akan panjang tugasnya, dan gak banyak, satu lembar aja. Ya. Nah, di sini kalian ada berapa kelompok? Satu jajarnya berapa orang? 4 orang ya? 4 orang. Itu ada yang 1 orang? 5 gajah. Nah, depan 5 gajah, ada 5 orang. Semuanya kelas 5 ada berapa orang? 5? 2? Berapa? Oke. 2 9. Jawaban ini. Satu orang satu, tapi satu yang dari satu kelompok ya. Kalian sebentar ya, kurang. Ya, satu orang satu aja. Wah, belum. Tenang, Bapak jelasin dulu sebentar. Siapa yang dulu? Kamu belum? Oke, Mama jelasin dulu. Ya, di sini tugas kalian itu mengisi ya. Kalian bentuk norma. Ada norma apa aja? Ada berapa? Ada? Ada berapa? Ada 4. Oke, 4. Nah, tugas kalian itu menuliskan pengertian atau memberi contoh norma agama contohnya seperti apa? Norma agama adalah jelaskan ke kalian. Terus saksi yang apabila saksi ini apabila si norma tersebut ini dilanggar akan dampaknya seperti apa? Seperti kalau norma agama, nah kalau di agama kan harus sholat ya, nah itu adalah suatu peraturan norma agama. Nah, jika tidak sholat, apa saksinya? Nah, itu adalah suatu contoh saksi dari norma agama. Nah, dan seterusnya seperti itu yang lainnya juga ya. Jika melanggar saksinya ada, dan contohnya kalian bisa tunjukkan contoh normanya ya. Jadi di atas pengertian ini kalian menjelaskan norma agama itu apa dan berlanjut ke hukuman apabila melanggar norma tersebut dan kalian beri contohnya di bawah. Nah, seperti itu. Paham nggak? Sudah dipahami? Sudah jelas ya? Jelas. Oke. Contoh normanya. Ini contoh normanya. Oh. Lebih cepat.
baik. Kalau kalian lebih cepat mengerjakannya dan juga maka kalian akan lebih cepat juga beres mata pelajaran hari ini. Ya, boleh. Makanya lebih cepat lebih baik. Ya. Kalau kalian lama, ulangi juga akan lama, beres juga akan lama. Boleh. Cepat. Pak. Ya, sama kawan aja bisa. Soalnya ini sudah sering diulas juga. Boleh, boleh lihat buku, boleh. Boleh lihat buku, kalau kalian kesusahan, boleh lihat buku. Jadi, apa yang kalian buku bermanfaat, bisa dipakai untuk sekarang. Boleh. Pernah kan sama Presti ulas, Mama? Bentuk-bentuknya, contoh-contohnya. Nah, jadi tugas Bapak sekarang hanya melanjutkan. Nah, paham ya. Cepat, lebih baik. Silakan. Ada di buku. Kalau kamu tulis pasti tahu apa jawabannya. Nah, ya. Benar. Sanksi itu hukuman atau konsekuensi yang kamu akan dapat jika kamu melanggar aturan tersebut. Apa yang akan terjadi? Jika itu dilanggar, kamu itu apa yang akan terjadi dengan kamu? Kalau norma itu dilanggar, saksi ya. Mau ke sekolah, boleh nanyain sebenarnya, boleh dan nulis. Atau buku paket, punya buku paketnya. Boleh ya? Apa? Nah, bisa masuk nggak? Ya, kalau agama pasti masuk. Bisa. Apa? Nah, ada yang tahu ketemunya. Bahwa itu halaman berapa?